Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Panji buka suara soal kasus Tom Lembong ini. Dia mengatakan ini bagian dari strategi meracuni sumur. Apa maksudnya ya? Coba kita baca ini, Panji Pragiwaksono ya, Pragiwaksono sebut kasus Tom Lembong strategi meracuni sumur. Apa maksudnya begitu kan? Coba kita lihat sekarang bahwa kasus Tom Lembong ini menjadi bola liar. Sampai hari ini Kejagung masih belum merinci kerugian negara seperti apa. Dan bahkan Tom Lembong ini kalau bebas, maka kemudian ya Kejagung nampaknya tidak begitu serius untuk melakukan untuk bagaimana menangani masalah soal korupsi ini. Jangan-jangan ini pesanan dan jangan-jangan ini adalah orderan. Inilah muncul spekulasi kenapa di DPR kemarin itu sangat bergulir sekali dan kompak mengkritik ya Kejagung ini, terutama dari Partai Gerindra. Dia mengkritik habis-habisan bagaimana soal Kejagung ini kok mentersangkakan orang sampai hari ini masih belum detail kerugian negara seperti apa. Kalau hanya hitung-hitungannya adalah 400 miliar, maka kemudian yang terjadi di sini adalah ya simpang siur begitu kan. Ya, belum merinci apa-apa dan sebagainya. Inilah yang kemudian yang dianggap yang dianggap oleh Panji ini mungkin seperti itu gitu. Dalam artian bahwa meracuni sumur itu dalam artian bahwa ya semuanya akan menjadi racun. Nah, pada kenyataannya adalah siapapun akan menjadi kena dampaknya jika orang kemudian ya tidak ada kasus tapi ada orderan ya. ini sangat membingungkan sekali begitu kan. Makanya kasus Tom Lembong itu sampai hari ini masih menjadi bola liar dan hangat di masyarakat. Ya sampai hari ini ya kita lihat saja bahwa Kejagung itu masih bekerja ya semaksimal mungkin untuk menunjukkan apakah dirinya benar-benar ada berpihak kepada rakyat ya atau bagaimana. Ya, nanti saya kira Tom Lembong ini pasti punya data lah begitu kan ya, masalah soal bagaimana dirinya ya pertama bisa bebas, yang kedua tidak ada sangkut pautkannya dengan impor gula. Ya bisa saja seperti itu begitu. Bahkan seluruh fraksi di DPR ini kompak ya mengkritik habis-habisan Kejagung ya soal Tom Lembong, soal menetapkan kasus Tom Lembong. Nih, Tom Lembong melawan kali ini melakukan pra-peradilan ya, tidak hanya itu ya, Tom Lembong juga melakukan pra-peradilan. Nah, inilah yang kemudian kenapa sekarang ini ya Tom Lembong santai-santai aja, sabar-sabar aja, karena mungkin sudah tahu bahwa kebenaran berpihak kepada dirinya. Jadi ini dianggap aneh oleh DPR. Kenapa? Ya, karena satu sisi jangan lagi kemudian hukum itu dijadikan sebagai alat ya. Maka Kejagung itu saya apresiasi, tunjukkan kepada publik bahwa Kejagung itu adalah netral, bahwa Kejagung itu adalah independen tanpa intervensi apapun. Yang kena di situ adalah Prabowo-nya. Ya pasti yang kena Prabowo-nya begitu kan ya. Apa-apa yang salah dianggap politik itu ya dianggap Prabowo, pemerintahan Prabowo yang melakukan itu. Makanya jangan balas dendam. Apa yang disampaikan Prabowo, jangan balas dendam dalam pemerintahan ya. Nampaknya ini menyindir Jokowi atau siapa begitu kan. Tapi yang jelas ya bahwa kasus Tom Lembong ini harus benar-benar detail ya, karena publik masih menunggu apa yang kemudian terjadi begitu kan. Makanya sampai hari ini begitu kan. Sampai hari ini Tom Lembong masih melawan karena ya, kalau memperkaya orang siapa yang kemudian menjadi kaya? Kalau memperkaya dirinya siapa yang menjadi dirinya menjadi kaya? Apakah ada aliran dana atau bagaimana? Ya kita tunggu saja ya. Bahkan dia mengatakan Panji Pragiwaksono ya sebut kasus Tom Lembong strategi meracuni sumur. Apa maksudnya? Coba kita baca. Aktor sekaligus penyiar radio Panji Pragiwaksono ya ikut buka suara terkait kasus penangkapan Thomas Trimkasih ya Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kabar ini tentu mengejutkan publik. Menurut Panji, penangkapan dan penetapan yang terkesan tiba-tiba ini tentu menyimpan sejumlah agenda besar tersembunyi. Ya, bahkan kasus ini banyak dimanfaatkan karena orang kan punya agenda masing-masing.
yang selama ini berseberangan dengan Tom Lembong akan menggunakan kasus ini untuk agenda mereka. Sebut Panji, dikutip dari kanal YouTube-nya. Wah, apakah ada orderan? Kan itu. Kan itu yang terjadi begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini pesanan, kalau ini orderan, kalau ini dijadikan sebagai alat politisasi, maka ini salah besar Kejagung begitu kan ya. Justru dari awal, wah ini apa yang terjadi begitu? Kok 1 tahun mentersangkakan Tom Lembong, mencari fakta dan realita, tapi baru ditangkap. Seharusnya kalau sudah Kejagung sudah 2 alat bukti di situ, nggak nyampe 1 tahun, ya mungkin 1 bulan bisa begitu kan. Yang penting kan ada dugaan. Bagaimana laporan PPATK, bagaimana laporan kepada BPK dan sebagainya, ada kerugian nggak? Nah, yang saya tahu yang kesalahan dari Tom Lembong itu begitu kan ya, masalah soal administratif yang dilakukan oleh yang diajukan oleh ke BPK begitu. BPK menemukan ya kesalahan administrasi. Setelah diselesaikan oleh Tom Lembong, dia clear semuanya begitu kan. Ini bukan masalah uang, tapi masalah soal regulator. Bisa saja itu terjadi. Makanya kita tahu masyarakat itu masih menanti. Kalau 1 bulan ini tidak ada tanda-tanda apapun, maka kemudian Tom Lembong ini akan bisa menjadi bebas ya. Ya kalau sudah bebas ini gimana? Artinya apa? Artinya keseriusan Kejagung ini, kalau toh pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa ini adalah pengalihan isu dari dari Ronald Tanur di situ begitu kan, terkait bagaimana penganiayaan terhadap pacarnya, ya saya kira kita lihat saja bagaimana makelar-makelar hukum yang ada selama ini harus benar-benar diberantas. Presidennya bukan Presiden Jokowi, tapi presiden adalah Presiden Prabowo. Masalah soal hukum ini saya kira masih agak pesimis begitu kan ya, sebelum orang-orang itu benar-benar diadili. Ya siapapun, masalah korupsi, masalah tambang ilegal, masalah judol, narkoboy dan sebagainya, ya kita tunggu saja begitu. Biar penegak hukum yang kemudian bisa bekerja. Menurut Panji, penangkapan dan penetapan yang terkesan tiba-tiba ini tentu menyimpan sejumlah agenda besar tersembunyi. Kasus ini banyak dimanfaatkan karena orang punya agenda masing-masing yang selama ini ya berseberangan. Atau bisa jadi strategi meracuni sumur. Ya, Panji memperumamakan bahwa kasus penangkapan Tom Lembong ini menjadi strategi untuk meracuni sumur. Sebuah strategi untuk merusak atau mendiskreditkan reputasi seseorang supaya ya apapun yang keluar dari orang itu nggak dipercaya. Jadi orang berhenti untuk mencari dari sumber tersebut karena dipercaya itu udah beracun, tandasnya. Menurut Panji, penangkapan Tom Lembong ini secara tidak langsung bisa membuat kepercayaan masyarakat dengan Tom Lembong langsung menurun. Terlebih Tom Lembong yang sudah menjadi tersangka itu tentu akan semakin kecil kesempatannya untuk membuka kedok pemerintahan sebelumnya. Nah ya, kononnya ya, ada yang pengen melakukan strategi tersebut kepada Tom Lembong karena khawatir akan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong bisa dikatakan terkait pemerintahan sebelumnya. Untuk diketahui selain Tom Lembong ya, Kejagung juga mendaftarkan Charles Torus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI dalam kasus dugaan impor gula itu. Nah, jadi jadi kasus Tom Lembong ini apa sebenarnya begitu kan? Ya, itu kan ya ini yang masih dinanti begitu. Kejagung masih belum membuka bagaimana hasilnya, rinciannya dan sebagainya. Kita tunggu saja begitu kan. Jadi kalau bebas ini bisa Kejagung ya trust Kejagung ini bisa turun. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.